Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Mira Eskom Mkom, dosen tetap Program Studi Sistem Informasi Institut Santi Buana, Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pemrograman Python. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah TI 310224 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini diampu dengan 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka baik teori maupun praktikum, kemudian ditambah dengan 2 ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas pemrograman dasar, percabangan, perulangan dan fungsi, object oriented programming, serta penerapan library Python dalam menganalisis data di Google Colab. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa dibimbing untuk menghasilkan sebuah proyek mini, yakni membangun model menggunakan bahasa pemrograman Python dan menerapkan beberapa library dalam pemrograman Python untuk melakukan analisis data serta menghasilkan output model yang mampu memprediksi atau membuat keputusan berdasarkan data. Adapun capaian lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini meliputi CPL 06, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta pengambilan keputusan tepat dalam mendefinisikan penggunaan algoritma. Kemudian CPL 09 mampu merancang algoritma efisien untuk keamanan jaringan multimedia, kompresi data, hingga mobile computing, serta mendesain sistem interaksi manusia komputer yang aplikatif. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 12 mampu menguasai prinsip dasar jaringan komputer dan mobile. Kemudian CPMK 18 mampu menerapkan pemikiran logis dalam pengembangan iptek berbasis algoritma, dan CPMK 32 mampu merancang algoritma efisien mobile computing yang aplikatif. Saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung mahasiswa melalui Adlink Institut Santi Buana. Interaction pada mata kuliah ini meliputi diskusi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan juga refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen informatif yang dinilai melalui kuis, keaktifan, tugas proyek, tugas kelompok. Selanjutnya asesmen sumatif berupa UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi yang akan saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran ya, seperti EDA untuk praktikum dan Canva untuk bahan presentasi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi blended delivery, learning by doing, interactive and reflective learning, and assessment oriented. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini meliputi buku referensi, kemudian hasil penelitian saya yang relevan dengan materi pertemuan pada RPS, serta artikel yang memiliki kebaharuan dengan tujuan mahasiswa dapat mengikuti dan mengimbangi perkembangan teknologi masa kini. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah pemrograman Python yang akan membahas algoritma, data, dan inovasi teknologi. Selamat siang semuanya. Salam amare. Teman-teman mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan doa. Irma, boleh mengawal kita dalam doa? Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami kembali kukumpulkan dalam ruangan ini untuk memulai pembelajaran kami. Kami mohon bimbingan
Tahu. Nah, jadi variabel berfungsi untuk menyimpan data tertentu. Oke, variabel berfungsi untuk menyimpan Data. data. Oke, satu lagi terakhir, ada tipe data. Oke, kita tipe data itu apa? Ya, selain Tipe data itu ada integer, string, float, sama boolean. oke, ada integer, float, string, dan boolean. Oke, sebenarnya masih banyak lagi tipe data. Jadi tipe data ini artinya kita mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya. Yang mana nanti tipe data ini akan kita berikan nilai untuk mengisi si variabel. Oke, terima kasih teman-teman. Ternyata masih ada yang ingat materi yang minggu lalu. Baik, kita akan lanjut ke materi hari ini. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan percabangan, perulangan, input maupun output, file handling, debugging, object oriented programming, konektivitas database. Oke, seperti apa nanti kita lihat. Nah, kita berbicara tentang variabel, variabel, percabangan dan perulangan. Ya, variabel dan tipe data. Tadi kita sudah tahu bahwa ada sebuah variabel yang mana dia sebagai wadah untuk menampung nilai. Ya, kemudian ada tipe data yang nanti akan mengisi si variabel ini. Nah, tipe datanya bisa berupa, misalnya di sini contoh X ini sebagai variabel, kemudian kita beri nilainya 10. 10 atau nilai 10 merupakan tipe data integer. Oke. Kemudian ada yang namanya percabangan. Ya, percabangan if else. Jika ini maka apa? Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, misalnya di sini contohnya adalah if nilai lebih dari sama dengan 60 of apa yang terjadi? Di sini lulus. Nah, ini adalah sebuah keputusan. Oke. Ini adalah sebuah keputusan. Jadi misalnya saya memberi sebuah percabangan yang akan menentukan nilai 60 ini. Nah, karena di sini lebih dari sama dengan 60, saya akan bilang bahwa statusnya adalah lulus. Bagaimana jika nilainya berada di 50? Berarti sekarang nilainya kita ganti 50 bukan 60. Di sini tetap 60 tapi dia dapat nilainya 50. Kira-kira lulus atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Oke, karena kurang dari 60. Kalau nilainya 61, lulus atau tidak? Kenapa lulus? Oke, karena lebih dari 60. Nah, ini adalah salah satu contoh percabangan yang menggunakan if else. Kita akan diulang secara terus-menerus sampai kondisi tersebut terpenuhi. Oke, masih ingat ya yang materi perulangan. Nah, di sini contoh perulangan ada perulangan for dan perulangan while. Oke. Oke, bagaimana jika kita ingin menghitung rata-rata nilai kelas dengan loop atau perulangan? Nah, rata-rata nilai kelas ini kan berarti nilainya lebih dari 1. Oke, nilainya lebih dari 1. Sehingga kalau yang namanya perulangan maka kita akan mengulang setiap nilai itu. Misalnya saya beri 10 mahasiswa, maka nilai 10 mahasiswa ini akan diulang secara terus-menerus. Oke, untuk bisa memahami, silakan teman-teman boleh buka Google Colab-nya, lihat pemrograman Python. Kemudian mahasiswanya di sini anggaplah ada 5 mahasiswa. Sehingga saya memasukkan ada 5 nilai, yaitu ada 80, 75, 90, 85 dan 70. Oke. Kemudian saya menggunakan perulangan for di sini.
mau mengecek kode berdasarkan untuk melacak variabel yang kita bisa gunakan, yaitu try exit. Artinya di sini jika ada kesalahan input pada nilai pada sebuah variabel, maka kode ini akan bekerja melihat. Jika ada kesalahan, dia akan memberikan notifikasi atau informasi. 3, ya, ada 85A di sini, ada angka A. Nah, maka sistem atau program akan bertanya, ini tipe data yang mana? Ya. Kalau kita menggunakan di sini 80, 75 dan seterusnya, kita akan melihat apakah tipe data yang dimasukkan sudah sesuai atau belum. Ya, kalau error, maka sistem akan menampilkan nilai tidak valid. Kemudian ada yang namanya database PostgreSQL dengan Python. Nah, konsepnya Python juga bisa membaca data dari internal PC kita. Ya, misalnya di sini kita menggunakan PostgreSQL dengan Python, akan panggil di dalam ADA Python kita menggunakan library-nya. Nah, misalnya di sini ada import PG, artinya kita mengimport library-nya Postgre, kemudian baru kita membuat database-nya. Import PG mengimport modul dari PostgreSQL, kemudian kita menggunakan library Python untuk berkomunikasi dengan PostgreSQL. Kemudian DB, PG Connect ini artinya kita membuat koneksi ke database PostgreSQL, kemudian ada parameter, ada nama database-nya di sini, misalnya pertanian, kemudian localhost ini untuk server database yang ada di komputer, ya komputer lokal karena masih bersifat localhost, artinya hanya bisa diakses di PC kita sendiri. Oke. Kemudian untuk username dan password, kemudian ada query-nya, kita akan melihat dari tabel hasil panen. Dan ini merupakan contoh query ketika kita mau menjalankan perintah di dalam database. Ya, ketika kita ingin menampilkan beberapa data yang sudah tersedia di dalam tabel database-nya kita, ya, kita menggunakan perintah query. Nah, dev ini berfungsi untuk yang artinya dia mendefinisikan, dia akan berkata, hey komputer, ya si dev ini, hey komputer, saya mau membuat fungsi baru. Nah, seakan-akan dia berbicara seperti itu. Oke, kemudian lihat di warna yang berbeda, hitung underscore luas, ini merupakan sebuah fungsi. Kemudian ada panjang, koma, lebar. Panjang dan lebar ini merupakan parameter input, yang mana nanti ketika nilai yang kita masukkan akan menggantikan nilai panjang dan lebar ini. Kemudian mengembalikan output nilai yang akan kita input berupa hasil. Oke, misalnya di sini import geometri. Nah, import ini artinya kita memanggil library yang ada. Namun di sini geometri ini kita gunakan sebagai file atau laci yang akan menyimpan berkas-berkas. Nah, jadi kita punya laci, sekarang kita panggil lacinya. Laci ini nanti atau si geometri ini nanti berfungsi untuk menyimpan fungsi. Ya, fungsi apa yang disimpan? Tadi fungsinya adalah hitung luas. Ini fungsi. Lalu ini lacinya berfungsi untuk menyimpan si fungsi ini, hitung luas. Nah, 10,5 ini mengganti perannya si panjang dan lebar. Sehingga library ini akan melakukan perhitungan. DG ini artinya Python. Kemudian isi file geometrinya adalah import geometri, cetak, ini laci tadi atau library tadi, kemudian nama fungsi, hitung luas, kemudian nilai 10 dan 5 mengganti nilai panjang dan lebar yang ada di sini. Lalu kita mengembalikan nilainya. Nilai yang dikembalikan
masing-masing. Jadi ketika teman-teman memilih atau mau meminjam buku, ya teman-teman cukup lihat kode buku ini dengan judul ini berada di laci atau di rak yang mana. Sama, oke? Jadi si MEF ini anggaplah sebuah buku. Sebenarnya dia sebuah program yang sudah dikodingkan oleh si programmer di luar sana. Jadi kita bisa gunakan. Jadi masing-masing library fungsinya berbeda-beda. Kalau kita berbicara tentang data, ada beberapa library yang bisa digunakan. Kalau kita berbicara tentang image processing, citra, gambar, kemudian suara, video, audio, ya, punya library-nya tersendiri lagi. Lanjut, nah misalnya di sini ada import pandas. Pandas ini artinya dia sebuah library, kemudian NumPy dan sebagainya. Oke, pandas ini berfungsi ketika kita akan mengolah data dan melakukan analisis terhadap data tersebut. Datanya bisa CSV, bisa dalam bentuk format Excel. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman nanti masuk ke business intelligence, big data, kemudian ada AI juga di dalamnya. Jadi datanya berkaitan dengan misalnya transaksi penjualan dan sebagainya. Nah, maka kita akan melakukan analisis terhadap data tersebut. Ini sudah disiapkan dan kita akan membangun model. Kita akan panggil, cukup panggil saja. Misalnya tadi Geometry, kemudian NumPy, kemudian Pandas dan sebagainya. Jadi sudah disediakan oleh programmer di luar sana. Kita cukup memanggilnya di dalam codingan kita atau model kita sehingga dia akan menjalankan atau mengeksekusikan tugasnya sesuai dengan fungsi dan juga sesuai dengan data yang akan kita analisis. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Misalnya fungsi open data txt, kemudian ini berfungsi sebagai write. Nah, membuka file kita menggunakan perintah open, membaca menggunakan perintah read, kemudian menulis menggunakan perintah write dan menutup yaitu close. Oke. Jadi kalau di sini open data txt modenya adalah write, yang artinya kita akan membuat file data txt di dalam Python ya, di dalam sini, di dalam Google Column ini dengan modenya write. Artinya kita akan menulis yang mana informasi ataupun pesan yang kita tulis ini akan disimpan di dalam data txt. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana kalau data ini belum kita buat? Jadi kita belum ada data txt di sini, kemudian kita menulis codingan di sini. Yang terjadi adalah Python akan membuatnya secara otomatis atau hello world. Berarti sudah ada data nih, ada informasi atau ada isi di data txt ini. Lalu kita akan menulis kalimat atau informasi baru yaitu hello Indonesia. Yang terjadi adalah yang tadinya hello world akan diganti menjadi atau ditimpa menjadi hello Indonesia. Lalu kita close. Karena modenya write atau menulis. Nah, lalu di sini ada object oriented programming di Python. Ini adalah kelasnya adalah mahasiswa. Kemudian objeknya adalah instance dari si kelasnya. Konstruktor adalah metode khusus untuk inisialisasi. Dan inheritance mewaris sifat dari kelas induk ke kelas anak. Nah, misalnya di sini kelas mahasiswa, kemudian kita masukkan nama dan NIM. Nah, misalnya namanya siapa? Budi. Kemudian NIM-nya berapa? Print M1 titik nama. Berarti outputnya yang dihasilkan adalah nama. Ketika di running hasilnya adalah ataupun tidak lulusnya seorang mahasiswa. Silakan dibuka Google Column. Berfungsi untuk membuat grafik, ya dia merupakan sebuah library. Kalau Pandas tadi dia berfungsi untuk menganalisis, ya yang dianalisis adalah ini.
jelaskan di sini kita menggunakan library Pandas dan juga Matplotlib, yang mana Pandas berfungsi untuk menganalisis data, kemudian membersihkan data dalam bentuk data tabular tadi. Jadi di sini kita menggunakan data nama mahasiswa dan juga nilai. Kemudian di sini ada fungsinya status lulus, ya, kemudian parameternya nilai, kemudian dia akan mengembalikan hasil lulus jika nilainya lebih dari 60. Ya, kalau di bawah 60 maka dia akan menghasilkan tidak lulus. Nanti variabel X dan variabel Y-nya di sini. Oke, ada nama mahasiswa terdiri dari Andi, Budi, Citra, Dewi, Eko, Faizar, dan Gina. Oke, sesuai nama yang ada di data frame ini. Kemudian ini adalah nilainya dan ini adalah batas lulusnya. Jadi kita bisa melihat siapa saja mahasiswa yang tidak lulus. Nah, apabila nilainya berada di bawah rentang nilai 60, maka mahasiswa tersebut tidak lulus. Kemudian di sini juga ada grafik pie chart-nya, ada 42,9% tidak lulus dan 67,1% mahasiswa lulus. Oke, ini adalah contoh penggunaan data menggunakan data frame seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan data jika datanya dalam bentuk CSV. Oke, kita masih menggunakan library Pandas. Oke, kemudian kita membaca file CSV-nya. Ini adalah nama file CSV-nya. Ini path-nya. Kita membaca file CSV, kemudian nama filenya, kemudian kita cetak data nilai mahasiswa. Oke, adapun ringkasan materi kita pada hari ini. Yang pertama, Python dasar itu merupakan yang terdiri dari variabel, kemudian ada percabangan, perulangan, fungsi, object oriented programming, file handling, dan juga database. Nah, relevansi semua konsep ini adalah fondasi untuk machine learning, yang mana nanti teman-teman kita punya, kalau tadi kan baru hanya 7 atau 9 data. Nah, nanti ketika teman-teman masuk ke machine learning, masuk ke data mining, deep learning, kemudian big data dan sebagainya, jumlah datanya sudah harus ratusan bahkan ribuan data. Nah, itu sudah disebut dengan big data. Maka kita akan menggunakan model lagi, boleh juga menggunakan library bawaan dari Python. Dan contoh perulangan digunakan dalam training model, fungsi digunakan dalam modularisasi seperti library AI, database digunakan untuk menyimpan database atau dataset, misalnya di sini pertanian. Tapi tidak hanya pertanian, masih banyak sekali jenis-jenis data atau kumpulan-kumpulan data. Demikian materi kita pada hari ini. Kemudian untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas fungsi dan modularisasi kode Python lebih mendalam. Terkait materi hari ini, ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Tidak ada pertanyaan dan juga jelas. Maka dari itu pertemuan saya tutup. Selamat sore, salam Amare. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah pemrograman Python di Institut Santi Buana. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.